Halo, selamat pagi Glenda, selamat pagi sahabat Mirasat. Hari ini kita akan update bulanan mengenai sektor batubara. Bisa langsung kita mulai presentasinya. Ya, jadi memang kalau misalkan kita melihat untuk dari bulan 10 ya 2024 atau bulan Oktober, jadi ini pencapaian produksi batubara domestik kita sudah mencapai sekitar 655 juta ton, di mana ini angkanya sudah mencapai kurang lebih 98% dari target SDM ya. Jadi memang ini kita melihatnya ini angkanya sangat baik ya, di mana ini juga mungkin akan surpass kita punya estimate juga di angka 820 juta ton, jadi lumayan inline dengan estimasi kita, tapi kemudian juga memang exceeding expectation daripada kementerian dari terutama untuk dari SDM. Nah, ini perlu dicatat bahwa untuk dari pencapaiannya sekitar run rate terhadap mining permit atau RKB yang telah disetujui itu ada di level sekitar 76%. Kemudian untuk dari domestic consumption sendiri, ini di bulan 10 ya, ini angkanya sudah mencapai sekitar 308 juta ton, di mana ini kenaikannya lebih baik lagi khususnya di bulan 10 kemarin ya, yaitu mencapai sekitar sampai dengan bulan 10 ini 15% lebih, di mana memang untuk ekspektasi kita ini juga kurang lebih ada di level 12 sampai dengan 13%, dan ini juga kita melihatnya sangat positif karena memang ternyata untuk terkait dengan produksi atau dari supply-nya dan kemudian juga untuk dari domestic demand-nya relatively beat our expectation juga. Kemudian untuk dari ekspor sendiri, ini memang di bulan 10 seperti di chart yang sebelah kanan bawah itu kita melihatnya ada kenaikan yang signifikan dari sisi ekspornya juga, di mana memang untuk sampai dengan bulan 10 2024 atau dengan Oktober ini kenaikannya sudah mencapai 8%, dan ini juga sudah lebih tinggi daripada ekspektasi kita secara year on year pertumbuhannya, di mana yang kita targetkan untuk tahun ini ada di sekitar 3 sampai dengan 5%. Dan ini kita melihatnya dari angka-angka akhir tahun ini, di mana produksi kemudian juga sisi demand terkait dengan domestic consumption dan juga ekspor, yang memang nanti juga kita akan bahas sedikit ya apa yang menjadi pengaruhnya. Ini kita melihatnya untuk industri batubara cukup baik terkait dengan data operasionalnya. Next. Ya, ini memang tadi yang kita bilang ya, bahwa sebenarnya kalau untuk dari produksi sendiri, ke depannya memang di 4Q 2024, itu memang kita sesuai dengan seasonal pattern, biasanya ada pengurangan ya, untuk dari sisi produksinya juga. Jadi memang yang untuk ekspektasi kita sendiri itu kurang lebih ada penurunan secara Q on Q, dari 3Q ke 4Q itu kurang lebih sekitar 5%. Dimana kalau misalkan untuk dari 2024 sendiri, target kita atau ekspektasi kita untuk tahun ini adalah sekitar 780 sampai dengan 830 juta ton, di mana tadi dengan level yang sekitar 630 juta ton itu juga sudah relatively remain inline ya. Kita punya target di mana itu remain masih sekitar 2 bulan lagi untuk mencapai estimasi kita. Dan ini kita ekspektasinya ke depannya masih akan cukup baik produksinya, walaupun memang kalau kita melihat chart yang di bawah itu ada sedikit kenaikan dari sisi jumlah hari dengan hujan. Kemudian memang kalau misalkan kita melihat dengan rata-rata curah hujannya ini masih cenderung moderat. Jadi sebenarnya untuk penurunannya mungkin masih akan cenderung moderat juga untuk terkait dengan produksinya sendiri. Dan ini harapan kita masih akan survive demand baik itu dari domestik dan kemudian juga dari ekspor. Jadi yang perlu kita ingat terkait dengan ekspor dan juga domestik, ini memang tahun ini domestik lebih strong ya untuk dari terkait dengan demand ya, karena memang banyak aktivitas smelters yang membutuhkan memang utamanya untuk batu bara ya, baik itu untuk blending dan juga untuk yang high CV coals. Kemudian juga untuk dari ekspor kita juga masih cenderung ditopang oleh negara-negara seperti India dan kemudian juga North Asia dan beberapa Southeast Asian countries yang menjadi negara terdekat kita, walaupun sebetulnya untuk terkait dengan ekspor ke Cina agak sedikit mengalami termoderasi ya untuk terkait dengan kebutuhannya, karena memang Cina mendapatkan batu bara dari negara-negara lain seperti Australia dan juga Mongolia yang memang juga produksinya sudah lebih baik. Next. Untuk terkait harga sendiri, ini memang pergerakannya masih remain relatively inline sampai dengan bulan 10 kemarin, di mana memang untuk pergerakan hari ini, sekarang ini
sudah masih di level untuk di 4Q ya, kita punya asumsi itu mungkin bergerak di sekitar 180 dan kemudian di batas atas kita di sekitar 148. Batu bara recently di level 145-an ya. Jadi memang ini mengalami sedikit kenaikan dan kemudian juga kalau misalkan kita rata-ratakan sampai dengan bulan 10 ini masih di level yang relatif sama dengan asumsi kita dari awal tahun yaitu di $135 per ton. Jadi memang walaupun ada fluktuasi ya terkait dengan harga batu bara tahun ini, kita melihatnya fluktuasinya ini masih tidak terlalu volatile seperti tahun sebelumnya dan memang juga elemen akhir tahun ini akan cenderung masih remain inline dengan skenario kita di mana untuk basisnya asumsi kita adalah di level $135 per ton untuk rata-rata tahun ini atau penurunannya secara year-on-year itu sekitar 23%. Next. Ini yang menarik terkait dengan pergerakan harga ya. Jadi memang ini kita telah men-track ya untuk data Indonesian Coal Index. Jadi kalau untuk ICI ini kita ngelihatnya walaupun kalau misalkan kita ngelihat dari ICI 2 sampai dengan ICI 5 itu relatively flat pergerakannya. Namun kalau kita ngelihat ya ICI 1 di mana ini yang mengindikasikan harga untuk terkait dengan batu bara dengan calorific value atau CV value yang tinggi, ini mengalami pergerakan ke atas dengan lainnya memang relatively flat. Nah ini tadi yang kita bilang ya memang ada aktivitas smelters yang lebih tinggi lagi dan kemudian juga dari North Asian countries yang membutuhkan batu bara lebih tinggi lagi dan biasanya memang untuk pembunuhan kebutuhan mereka yang digunakan adalah ICI 1 atau yang kita sebut dengan batu bara dengan calorific value yang tinggi. Sehingga ini ada beberapa emiten yang mungkin nanti akan diuntungkan oleh terkait dengan pergerakan harga dan juga kemudian kenaikan demand daripada batu bara yang memiliki nilai calorific value yang tinggi ini. Next. Ya, overall memang kalau misalkan kita melihat secara year on year basis ya, harga ini kan masih lumayan cukup tertekan. Tadi kita bilang levelnya itu sekitar penurunannya sekitar 20% sampai 25%. Tapi kemudian kita melihatnya walaupun dengan adanya harga ini kita angkatnya untuk sektor yang netral, kita masih memiliki potensi untuk terkait dengan sektor batubara ini untuk saham-sahamnya menjadi pilihan untuk tetap dicermati ya. Karena memang kalau misalkan kita melihat ya, untuk dari fundamentally kita bilang bahwa untuk coverage kita di Adaro, kemudian di TMG dan juga PTBA itu masih hold dengan harga sampai dengan penghujung tahun ini ada di level 3.650 untuk Adaro dan kemudian di TMG di 500 dan kemudian PTBA juga di 2.500. Tapi kemudian kita melihat ada beberapa saham yang menurut kita juga masih cukup bagus dan mungkin di tahun depan juga akan mengalami perbaikan gitu. Apalagi kalau misalkan kita melihat dari performance yang mungkin di Q4 2024 juga masih akan ada perbaikan. Jadi yang pertama memang topik kita dari awal tahun masih kita maintain yaitu Adaro. Karena memang Adaro juga memiliki stock fundamentals ya. Dan juga solid dividen ekspektasinya walaupun memang sebenarnya Adaro ini memiliki resiko valuasi yang mungkin nanti akan rating setelah dengan adanya spin-off daripada Adaro Andalan Indonesia atau AAD-nya. Dan kemudian kalau misalkan kita melihat dari ITMG ini juga menjadi salah satu topik kita setelah memang di Q 2024 itu akhirnya mereka mencatatkan laba bersih yang cukup signifikan pertumbuhannya karena memang ditopang oleh produksi dan juga harga yang lebih baik dan kemudian juga di kedua dan mereka ada realize ada forex gain ya. Dan ini kita melihatnya ke depannya di Q4 2024 walaupun memang dari perusahaan sendiri ITMG mencanangkan bahwa sales volume mungkin tidak akan setinggi daripada Q 2024. Tapi kita melihatnya dengan harga tadi pergerakan ICI yang lebih ICI 1 yang lebih tinggi dibandingkan dengan ICI lainnya dan ini memang juga kita sempat menyampaikan bahwa untuk smelters dan kemudian smelters di dalam negeri dan kemudian juga untuk terkait dengan demand daripada North Asia seperti Jepang dan juga Korea yang membutuhkan high CV. Jadi memang ITMG ini dapat meng-cater kebutuhan daripada yang tadi kami sudah sebutkan. Sehingga memang untuk kedepannya, terutama untuk di Q4 2024, kami rasa untuk ITMG masih dapat mencatatkan earnings yang cenderung robust dan kemudian memang yang harus kita ingat untuk ITMG sendiri memang ini potensi daripada dividennya juga selalu baik setiap tahunnya di mana untuk dividennya sendiri ITMG ini selalu beberapa tahun terakhir itu mencatatkan dividen yield yang
double digit, dan mereka selalu komit untuk membagikan dividen, sehingga memang ini menjadi salah satu saham yang menurut kita juga menarik. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih sahabat neraca. Selamat pagi. Kembali ke Glenda.